Saat ini kita akan membahas tentang harmonic support resistant. Sebelumnya Anda sudah mempelajari prinsip dan konsep kerja daripada harmonic support resistant, tetapi Anda harus tahu bahwa harmonic support resistant bukanlah adalah support resistant biasa, tetapi ini sudah full menggunakan the Fibonacci, baik itu internal retracement, external retracement, atau projection. Dengan menggunakan harmonic support resistant, Anda bisa menggabungkannya dengan classic support resistant dan dynamic support resistant, di mana mereka semua akan menjadi satu untuk memberikan satu informasi pada Anda di mana level pembalikan arah yang paling ujung, baik Anda akan melakukan buy atau akan melakukan take profit atau mungkin Anda akan melakukan short selling, itu semua dapat Anda ketahui dengan harmonic support resistant. Oleh karena itu, inilah saatnya kita akan memulai membahas lebih detail mengenai internal retracement, external retracement, dan projection. Fibonacci ratio merupakan sebuah rasio yang sangat penting sekali untuk Anda pelajari, karena sebelum kita masuk di dalam rasio yang lebih kompleks, Anda harus mengerti dasar daripada bagaimana angka-angka harmonic rasio tersebut muncul. Semua dimulai dari 0,618 dan 0,618 kita sebut sebagai the golden ratio. Bagaimana cara menghitung golden ratio? Kita tentunya sudah tahu bagaimana cara mengukur atau menemukan angka-angka daripada Fibonacci itu. Dimulai dari tidak ada menjadi ada, itu artinya 0 menjadi 1. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3, 8, dan seterusnya. Kalau Anda melihat, angka-angka ini berderet sampai tak terhingga. Dan pada saat kita membagi angka-angka ini, misalnya kita bagi antara 3 dibagi 2, kemudian 5 dibagi 3, dan seterusnya, Anda akan mendapatkan rasio 1,6 sekian. Ya. Dan pada saat Anda membagi 3 dibagi 5, 5 dibagi 8, dan seterusnya, Anda akan mendapatkan angka 0,6 sekian. Sampai deret ke-13, pada saat Anda membaginya, deret ke-13 tentunya, Anda akan melihat adanya angka 0,618 sampai tak terhingga. Jadi pada angka berapapun nanti Anda membagi, hasilnya adalah 0,618. Dan 0,618 ini dipercaya sebagai area harmonik atau area yang mana secara alam bawah sadar manusia akan cenderung mengambil keputusan di rasio-rasio tersebut. Pada saat harga bergerak dari X ke A, kemudian dia akan turun, hanya ada 2 poin yang paling mungkin terjadi, yakni adalah dia akan berhenti atau titik B-nya berhenti di sepertiganya atau titik B-nya berhenti di 2/3-nya. Itu adalah basic konsep pemikiran awal. Sehingga rasio-rasio ini merupakan rasio harmoni, di mana poinnya adalah di 0,618. Kita percaya bahwa angka 0,618 akan menjadi support atau resisten yang paling dasar untuk harga pembentukan kepala cangkul terjadi, dan kemudian dia kembali melakukan reversal point. Anda bisa melihat ilustrasi, katakan kita apply 0,618, contohnya kita akan mencoba di pattern XAB, ya. Sekali lagi kita akan mencoba XAB dengan asumsi bahwa penurunan atau kenaikan akan berhenti di 0,618. Anda bisa lihat setelah harga naik dari X ke A, kemudian A turun ke B, harga terhenti di 0,618, baik bullish maupun bearish, dan 0,618 ini pada akhirnya akan menjadi titik entry kita. Ini adalah dasar pemikiran bagaimana Fibonacci rasio itu bekerja, dan setelah ini kita akan membahas lebih detail tentang internal retracement, external retracement, harmonic price projection, dan Anda akan menikmati satu demi satu, mempelajari lebih dalam untuk bisa mengaplikasikannya pada trading secara langsung. Saat ini kita akan membahas tentang the internal retracement. Internal retracement merupakan sebuah teknik menghitung basic pattern XAB. Ini merupakan dasar perhitungan di internal retracement. Ingat bahwa internal retracement adalah metode yang menghubungkan 2 titik untuk menghitung di mana poin B akan berhenti. Jadi pembahasan kita akan mencakup XAB pattern dan bagaimana cara menghitungnya. XAB pattern dihitung dengan di internal retracement, dan internal retracement ini merupakan sebuah
teknik perhitungan yang akan menghubungkan atau mengukur titik di mana jatuhnya titik B dengan referensi poin X dan ke A. Ya, dari poin X ke A kita akan mendapatkan ada beberapa level yang menjadi probability tempat berakhirnya B. Levelnya apa saja? Catat. Yang pertama adalah 38,2%. Ini adalah level pertama, kemudian diikuti dengan level 50%. 50% bukanlah merupakan level dari Fibonacci. Ini merupakan titik tengah daripada satu jarak. Sehingga itu dipertimbangkan sebagai area. Karena kita berpikir bahwa pada saat ada kenaikan dari X ke A, maka akan ada satu kemungkinan counter reaction atau secondary reactionnya berhenti di 50% jaraknya. Kemudian berikutnya adalah the golden ratio itu sendiri, 61,8. Di 61,8, Anda akan menemukan rasio harmonik di mana awalan dari pattern ini, kalau pattern XAB ini berada di area akumulasi, maka perhentian daripada titik B kebanyakan akan berhenti di 61,8. Nah, area akumulasi partisipasi Anda bisa mempelajarinya di Do teori untuk secara detail lebih lanjut. Kemudian di paling bawah akan ada level 78,6%. Jadi kalau Anda lihat dari ilustrasi gambar di samping akan ada 4 level. Yang pertama 38,2, yang kedua 50%, 61,8 dan 78,6. Ini adalah rasio daripada the Fibonacci itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menemukan 38, 50, 61,8 dan seterusnya. Coba Anda bayangkan 100 ini merupakan satu kesatuan. Kalau Anda kurangkan dengan 61,8, maka hasilnya adalah 38,2. Ini merupakan perhitungan dasar, ya. 61,8 itu perhitungan dari golden ratio itu sendiri. Dan bagaimana Anda mendapatkan 78,6? Saya akan menggambarkan nanti pada saat Anda melihat dengan chart, Anda akan melihat bagaimana cara kita mendapatkan 78,6. It's all mathematics pada dasarnya, tetapi tidak akan terlalu sulit karena Anda hanya perlu menghafal 4 ini. Artinya, titik B pada saat trend bullish, pada saat dia naik, dia akan turun di antara 4 ini. Nah, bagaimana nanti kita menentukan yang mana yang akan dicapai, yang mana yang akan tersentuh, dan di mana dia akan berbalik arah, itu kita akan menggunakan cluster. Tetapi sebelum kita menggunakan price cluster, setidaknya Anda mengetahui terlebih dahulu bahwa akan ada 4 titik ini sebagai internal retracement untuk mengukur titik B. Di mana titik B akan berbalik arah di antara salah satu dari 4 ini. Dan di dalam trend bearish, tentunya titik B akan naik sampai menemukan atap. Oke, atapnya adalah salah satu dari 4 titik ini, dan itu kita sebut dengan internal retracement untuk mengukur pola XAB. Setelah kita mempelajari mengenai internal retracement, inilah saatnya untuk Anda mempelajari tentang external retracement. External retracement adalah sebuah teknik atau metode untuk menghitung pattern XAY. Seperti kita tahu bahwa XAY atau the reflection pattern ini cukup berbeda dengan XAB, di mana kita akan menghitung di mana poin Y tersebut terjadi. Nah, poin external retracement ini memiliki kesamaan dengan internal retracement karena dia menggunakan 2 titik. Titiknya adalah satu titik pertama dan satu titik kedua untuk menghitung proyeksi daripada harga di masa depan. Ya, menggunakan XAY artinya Anda juga menghubungkan 2 titik, which is itu sama persis dan tidak ada metode yang lain lagi. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana Anda akan menggunakan rasio 1,618 instead of atau 0,618. Kalau sebelumnya Anda menggunakan 0,618, maka ini adalah 1,618. Bagaimana rasio-rasionya dan bagaimana cara menghubungkannya? Mari kita ambil sebuah contoh. Pada saat ini kita akan menghitung bagaimana jarak daripada titik Y tersebut. Ini yang akan kita hitung bersama-sama. Katakan kita memiliki contoh trend bullish, ya. Trend bullish naik, kemudian dia turun, kemudian titik B-nya ditembus ke bawah, dan saya ingin tahu Y-nya akan berhenti di mana, sehingga pada saat Y berhenti di bawah, saya akan buy, dan kemudian harga akan naik ke atas. Lihat ilustrasi ini, caranya adalah Anda menghubungkan titik X dan Anda menghubungkan titik A. Anda akan menemukan rasio 1, artinya kalau 0, itu pada saat harga yang Anda cari adalah sebelum menembus X, tetapi pada saat harga sudah menembus X, berikutnya rasio yang akan kita cari adalah 1,
ya 1,618 dan seterusnya. Nah, rasio berapa saja yang akan kita pakai? Kalau sebelumnya Anda mengerti 4 rasio, maka saat ini rasionya adalah 1272. Berikutnya adalah 1618. Dan berikutnya adalah 2.24. Berikutnya adalah 2618. Ada 4 rasio, 1.272 dan 1.618. Kemudian 2.24 dan 2.618. Rasio ini merupakan 4 area yang menjadi kemungkinan besar titik Y akan berhenti di sana dan kemudian berbalik arah. Baik bullish maupun bearish. Kalau dalam kondisi bearish berarti harga akan naik sampai mencapai titik 1272, 1618, 2.24 atau 2618 lalu turun. Yang mana menjadi pertanyaannya adalah yang mana yang akan dipilih dan kemudian harga akan turun. Kembali lagi, kita akan menggunakan cluster. Tetapi untuk saat ini, setidaknya Anda tahu bahwa 2 titik yang terhubung. Sekali lagi, saya harus terus memberikan brainstorming bahwa ini adalah 2 titik yang kita hubungkan. Dari X ke A akan menentukan titik Y. Dan yang akan kita gunakan rasionya adalah 1.6, bukan 0,6. 0.6 maksud saya. 0.6 itu akan digunakan di internal retracement dan external retracement ini spesial untuk menghitung titik XAY dan ada 4 rasio. 4 rasio ini akan menjadi titik pembalikan arah berikutnya. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui bagaimana cara menggunakan tools Fibonacci yang ada di chart Anda dan kita akan bersama-sama mencari di mana ending daripada titik Y ini. Rasio yang terakhir yang harus Anda pelajari adalah di ABCD ratio. Artinya bagaimana caranya untuk mengukur ABCD pattern. Kita akan menggunakan harmonic price projection. Harmonic price projection akan menggunakan 3 titik. Kalau tadi kita menggunakan 2 titik yang berbeda, sekarang Anda akan menggunakan 3 titik. Dan saya akan mengajarkan pada Anda cara menghitungnya nanti langsung di chart. Tetapi sekarang kita akan bahas tentang konsepnya terlebih dahulu. Kalau sebelumnya Anda terbiasa dengan menggunakan 2 titik X ke A untuk menghitung B atau menghitung Y, maka saat ini kita akan menghubungkan titik A, titik B dengan titik C. Lalu kita akan menyambungkan atau dengan konsep seperti ini, panjang daripada AB diperkirakan akan sama dengan CD. Dan poin yang kita sebut dengan B ke C, jadi kita melihat dulu dari A ke B, seperti gambar ilustrasi di samping ini. Kemudian B ke C, panjang A ke B akan kita copy ya, dan akan kita letakkan exactly secara langsung ke C dan ke D untuk menghitung D. Otomatis kita akan membutuhkan 3 titik, dan 3 titik ini kita sebut dengan harmonic price projection. Dengan menggunakan 3 titik ini, Anda akan mengetahui di mana akhir daripada titik D. Jadi, kita akan menggunakan titik Fibonacci, kita mengukur panjang AB yang akan diproyeksikan ke depan. Proyeksi ke depan untuk mengukur target D, baik itu di atas ataupun D di bawah. Anda akan melihat ilustrasi bagaimana kita mengaplikasikan atau rasio-rasio yang muncul di bawah, tetapi sebelumnya saya akan memberitahu kepada Anda rasio apa saja yang akan kita gunakan. Rasio yang akan kita gunakan adalah harmonic price projection ratio, dan rasio tersebut adalah 0,618, 100%, kemudian 1.272, ya, kemudian 1.618 dan 2618. Ini adalah rasio-rasio harmonic price projection yang akan kita gunakan untuk menghitung target D. Ya, jadi kita lihat bagaimana cara menggambarkan dan cara mengimplementasikannya. Kalau kita menghitung ABCD, maka Anda bisa lihat sekarang kita menghitung ABCD yang mengarah ke atas. Kita taruh Fibonacci di titik A, kemudian kita sambungkan ke B, projection 3 titik, dan terakhir kita lokasikan di titik C. Maka akan Anda lihat ada level 0,618 dengan asumsi bahwa D tidak akan lebih tinggi. Jadi D pendek sekali, 0,618, ini yang kita sebut dengan failure yang nantinya akan berkembang sebagai menjadi harmonic pattern. Kemudian 100% ini diasumsikan bahwa AB sama dengan CD, kemudian 1272 lebih tinggi, 1618 dan 2618. Oke, ini merupakan the harmonic ratio untuk price projection. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi bearish? Anda bisa melihat sama saja kondisi bearish, Anda akan mencari bottom D. Karena setelah bottom D terbentuk, yang akan Anda hadapi setelahnya adalah the reversal, pembalikan arah. Ya,
Jadi setelah kita melihat bottom day-nya terbentuk, apakah nanti dia berhenti di 100, apakah berhenti di 1272, apakah berhenti di 2618, kembali lagi kita akan menggunakan cluster. Kita menggabungkan antara internal retracement, external retracement, dan harmonic price projection untuk menentukan area yang bertumpuk. Karena mereka akan bertemu dan mereka akan bertemu menjadi satu zone. Zone ini yang kita sebut dengan cluster atau kita sebut dengan magnetic untuk menentukan ekstrim pembalikan arah. Karena begitu dia tersentuh, harga akan memiliki satu potensi yang cukup besar untuk langsung berbalik arah, terjadinya price atau bahkan trend reversal. Kita semua ingin trend reversal karena trend reversal akan menghasilkan profit yang luar biasa karena Anda masuk di awal trend. Alright, mari kita sama-sama mencoba menghitung ABCD di real chart, dan saya ajarkan untuk menghitung dan mengoptimize atau bahkan mengupdate rasio-rasio yang mungkin nanti akan Anda modifikasi sendiri. Setelah Anda mengerti tentang internal retracement, Anda memahami bagaimana terbentuknya semua rasio. Kita punya 38,2, 50%, 61,8, dan 78,6. Dan pada special chapter mengenai bagaimana cara memilih menu Fibonacci retracement dan bagaimana cara merubah settingan dari beberapa software yang tentunya sudah Anda saksikan sebelumnya. Maka sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan bagaimana Fibonacci retracement dapat kita gunakan. Tetapi sebelumnya, teori yang akan saya tambahkan saat ini adalah ini merupakan kunci daripada konsep filosofi daripada Fibonacci retracement. Fibonacci retracement akan kita gunakan pada beberapa cycle pergerakan harga. Dalam hal ini, market cycle yang kita bicarakan adalah apakah fasenya itu adalah fase akumulasi, apakah fasenya adalah fase partisipasi. Ini yang akan membedakan. Merefer kepada Dow teori, kita tahu bahwa market ada 3 fase. Fase akumulasi adalah pada saat harga di dalam satu kondisi konsolidasi setelah misalnya dia bearish ya, kemudian dia konsolidasi, lalu dia kembali mencoba masuk dalam trend bullish dan dia memasuki posisi yang baru, ada primary dan secondary trend untuk naik, maka ini yang kita sebut dengan partisipasi. Dan pada saat harga sudah naik, demand masuk ke pasar dengan sangat luar biasa, harga lari ke atas membentuk 45 derajat, itu yang kita sebut dengan partisipasi. Lantas bedanya di mana? Pada saat kita berbicara tentang retracement, maka itu langsung akan dibagi 2. Yang pertama, Anda harus tahu apakah saat ini saya menggunakan retracement pada akumulasi, atau yang kedua, apakah saat ini saya menggunakan retracement pada partisipasi. Apa beda daripada keduanya? Yang membedakan adalah pada saat trend di dalam kondisi akumulasi, maka secondary reaction akan dalam kondisi yang penurunannya lebih dalam atau kenaikannya lebih dalam daripada partisipasi. Dalam hal ini kalau kita melihat chart di samping ini, apabila kita asumsikan sebelumnya tren mengalami penurunan yang drastis sekali, kemudian dia mencoba untuk bergerak naik, pada saat titik puncak ini sudah menembus ya puncak sebelumnya, maka kita bisa asumsikan bahwa tren akumulasi akan berlangsung. Arti akumulasi adalah pergerakan harga dari bearish, kemudian flattening atau sideways ya, kemudian dia mencoba untuk menjadi bullish lalu rally ke atas, maka ini yang akan kita sebut dengan akumulasi. Dan di dalam akumulasi ditandai dengan pada saat dia menembus puncaknya, menembus dari peak sebelumnya, ini menjadi higher peak atau higher high, dan kemudian dia membentuk secondary reaction, maka saat ini kita bisa tahu bahwa ini adalah pola XAB ya. Dan pola XAB inilah yang akan menjadikan referensi kita bagaimana caranya kita mengukur bottom daripada secondary reaction ini. Oleh karena itu caranya adalah Anda sudah setting sebelumnya bagaimana internal retracement itu, bagaimana menu retracement itu, maka kita langsung ambil menu retracement dan kita ingin tahu di mana bottomnya, oke? XAB. Maka kita akan langsung tarik dari ujung sini, kita tarik ke atas pelan-pelan, yep. Dan setelah ini Anda langsung akan mendapatkan 4 garis inti, 38,2, 50%, 0,618, dan 78,6. Ingat, di beberapa software ada kadangkala mereka menjadi 76,4, ada juga yang sama sekali ini belum dimunculkan, atau bahkan dimunculkan secara keseluruhan termasuk 23,6. Tetapi dari Astronacci, Anda akan fokus di 38,2,
50%, 61,8, dan 78,6. Ya, dan nanti akan kita bahas tentang retracement 88,6. Untuk sementara kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita akan pilih, kita klik di sini dan kita akan erase. Nah, terus kemudian yang di 100% ini untuk batas bawah, berarti ini 100 dan ini atas ya. Itu tidak masalah. Nah, ini adalah internal retracement pada akumulasi, dan apabila kita konsepnya sudah jelas, saya berada di dalam akumulasi, maka kita percaya bahwa secondary reaction dia akan turun dari puncak sini minimal 50 dan 61,8. Dia tidak akan berhenti turun sebelum mencapai level ini. Jadi, aplikasinya bagaimana? Pada saat Anda melihat terjadi koreksi dan dia hanya mencapai 38,2, lalu muncul candle hijau yang membuat Anda ragu-ragu. Jangan-jangan ini sudah saatnya. Jangan-jangan saya harus beli. Kalau tidak, saya ketinggalan. Itu adalah false. Jadi, belum tentu pada saat seperti ini contohnya. Dia belum mencapai level 50, lalu dia mulai membentuk candle hijau. Apabila gambar ini belum terlihat, saya yakin Anda pasti ingin beli. Tetapi saya menyampaikan pesan bahwa kalau akumulasi, maka yang harus Anda tunggu adalah di 50 atau di 0,618. Oleh karena itu, kita tetap harus menunggu, dan untuk lebih mempermudah, Anda harus mengignore ini. Dan dalam hal ini mungkin saya akan klik di sini, dan saya akan erase. Saya klik erase. Nah, sekarang ini adalah 50%, 61,8 dan 78,6. Seperti kita tahu, pada saat ini belum terjadi, maka inilah area beli Anda. Dalam kasus ini, saya akan langsung melakukan order buy di 61,8. Ingat, accumulation itu paling besar terjadi adalah 0,618. Dan kita bisa lihat, harga mencapai 0,618 dan kemudian mulai merangkak naik. Walaupun ini ada red candle, kita percaya bahwa selama ini adalah pembalikan arah tren baru, maka dia tidak akan jatuh lebih rendah daripada bottom ini. Ini akan naik primary, secondary, dan kemudian seharusnya akan naik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Next day-nya, harga langsung naik. Jadi ini juga akan merupakan satu kunci dan reminder kepada Anda. Apabila Anda sudah memprediksi arah tren dengan benar, maka pada saat primary dan secondary trend sudah terbentuk, secondary sudah mencapai area Fibonacci yang jelas, maka tidak lebih daripada 3 bar setelah swing low, di mana ini adalah swing low, jelas, cukup jelas ya swing low-nya. Swing low ini terjadi, maka dia harus naik dengan signifikan tanpa harus lebih dari 3 bar atau sideways berpanjang-panjang waktu. Karena pada saat dia sideways di sini, menghabiskan waktu, ini artinya harga tidak merespek kepada area harmonik di sini, yang juga menandakan bahwa tidak lama lagi harga akan tembus ke bawah. Jadi, price action, ya itu penting sekali. Price action ini sifat atau karakter harga pada harmonic support itu penting. Jadi begitu dia sampai di sini, dia harus segala mental. Ini adalah core daripada internal retracement yang pertama, di mana kita mencari XAB pada akumulasi. Bagaimana apabila harga sudah lari? Kita lihat dulu, naik lagi, bahkan sudah menembus mungkin, masih merah. Kita percaya bahwa ini hanya sementara karena dia sudah sangat dekat. Yes, dia sudah naik. Bagaimana tandanya? Mari kita lihat, apabila perjalanan dari bawah, ya dari secondary reaction, dan dia mencoba untuk menuju naik ke atas, bahkan dia sudah melampaui, bahkan sudah hampir tembus daripada peak yang di sini, walaupun ada sideways kecil, dia besar peluangnya harga untuk terus menembus ke atas. Jadi, ini adalah strategi pada saat Anda ingin memasuki pergerakan harga pada saat internal retracement pada pattern XAB di fase atau di cycle akumulasi, which is itu adalah perubahan dari bearish menjadi bullish, maka Anda akan menunggu minimal di 5061,8 dan kemudian terjadi rejection, ada swing low di sini, kemudian dia mulai naik ke atas, disitulah Anda akan entry. Bagaimana pada saat harga sudah lari dan Anda baru membuka monitor, Anda menyadari bahwa wah ternyata saya sudah tertinggal, saya tidak masuk di dalam akumulasi, saya harus masuk di partisipasi. Apakah partisipasi itu? Kalau kita melihat partisipasi berarti harga ini sudah running ke atas, sudah 45 derajat dan demand sudah masuk ke pasar dengan banyak sekali. Maka berikutnya yang akan Anda lakukan adalah Anda harus melakukan pembelian pada saat terjadinya secondary reaction yang lebih kecil di atas. Karena ingat, di partisipasi secondary reaction tidak akan sebesar ini, tetapi akan jauh lebih kecil. Lantas bagaimana cara kita menghitung? Mari kita lihat salah satu contoh untuk partisipasi. Ini adalah salah satu contoh partisipasi. Harga sudah running, ya, dan Anda harus masuk ke pasar. Nah, untuk masuk ke pasar, kita tidak masuk dalam kondisi market sedang naik seperti ini, tetapi kita tetap menunggu munculnya setidaknya ada secondary reaction, dan itu ada beberapa bar, minimal 3 bar.
Jadi setelah puncak ini terbentuk, ini adalah puncak, Anda bisa melihat jelas sekali terlihat puncak. Kemudian dia mulai turun lagi ya. Nah, puncak-puncak seperti ini kita sebut secondary reaction. Dan secondary reaction yang terjadi inilah yang akan kita hitung. Seberapa sih dalamnya secondary reaction kalau pada partisipasi. Anda bisa lihat, ini fase partisipasi harga 45 derajat. Dan dia sudah sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Di akumulasi cukup dalam. Di sini bisa kita lihat, ini pendek-pendek semua. Ya, mari kita lihat yang di atas saja. Kita langsung tarik, kita tekan di sini. Lalu kita tarik ke atas. Bagus. Dan Anda bisa lihat, untuk partisipasi, dia akan berada pada area Fibonacci 38,2 dan 50%. Jarang sekali partisipasi dia turun sampai 61,8. Karena apa? Pada saat dia turun sampai 61,8, maka sudut kemiringannya akan berubah. Ya, jadi ini salah satu bentuknya. Dan kemudian kalau di sini partisipasi, kita harus tahu terlebih dahulu. Makanya saya selalu mengingatkan trend analysis, Dow teori adalah yang paling penting. Dalam kasus ini juga sama. Nanti pada saat kita sudah tahu ini ada higher tail seperti ini, ekornya panjang sekali, maka tidak lama dia akan turun lagi. Nah, penurunannya kalau kita mau ukur dari bawah sini ke sini, itu juga akan 38,2. Jadi dalam kasus seperti ini, kita untuk mempermudah kita ignore. Mungkin dalam ini kita langsung klik di sini, dan kita klik erase. Kita klik lagi sini. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Ya, kita hilangkan saja semua. Ini kita klik, ini kita klik. Ya, nah, kita tahu bahwa saya tadi narik dari sini ke sini 38,2 dan 50. Untuk partisipasi maka range-nya 38,2 dan 50. Kemudian dia naik kembali ke atas. Mari kita sedikit mundurkan, kita tarik, kita akan bicara untuk siklus yang ini ya. Kalau kita tarik dari bawah, kita tarik ke atas, oke? Maka di sini Anda akan memperhatikan bahwa ini juga kena 38,2 karena kepala daripada pergerakannya ini puncaknya kepalanya mulai turun dan dia kakinya di 38,2 lalu rally lagi ke atas dan ini kembali yang tadi sudah kita hitung 38,2 dan 50%. Artinya di dalam kondisi partisipasi kita tahu bahwa secondary reaction tidak akan terlalu panjang dan kemudian harga akan segera naik. Ini merupakan aturan yang nomor 2 internal retracement pada participation. Nah, ada yang sangat menarik berikutnya adalah bagaimana hubungan 78,6 dan 88,6. Kita memiliki rasio sakral 78,6 dan 88,6. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah mengenal tentang harmonic pattern, ya seperti bat, kemudian butterfly dan seterusnya, Anda akan melihat rasio-rasio seperti 88,6 dan seterusnya. Nah, hari ini kita belum akan membahas pada chapter ini, ya. Kita belum akan membahas di chapter ini untuk harmonic pattern, tetapi saya akan menunjukkan tips yang ketiga. Teknik yang penting sekali untuk Anda ketahui di dalam menggunakan internal retracement adalah mencari area di mana harga gagal bullish atau harga gagal bearish. Mari kita perhatikan salah satu contohnya. Kita tahu bahwa harga membentuk trend bullish, ya. Jadi mulai dari sini mungkin kita bisa langsung tarik garis, ya. Kita tentukan garisnya. Kita klik di sini, kita trend line, kita taruh yang paling bawah. Oke, kita tarik untuk lebih simple. Kemudian kita sambung lagi di bawah. Dan kita tarik lagi ke atas, lalu kita tarik lagi ke bawah. Yap. Nah, ini saya akan tebalkan supaya kelihatan. Kita klik di sini dan kita kasih tick di sini, kemudian klik. Kita tick. Jadi setiap software berbeda, Anda harus menguasai software yang Anda gunakan, ya. Kita klik dan kita klik tick. Nah, kita tahu bahwa ini adalah trend bullish. Oke. Pada saat kita melakukan analisa dan kita sudah tahu ini adalah XAB. Ini tips nomor 3, Anda perhatikan baik-baik. Saran saya untuk mengantisipasi gagalnya bullish itu berlangsung, maka yang paling penting untuk harus Anda lakukan setiap kali kita sudah melakukan XAB, ya. Mari kita hitung dulu XAB-nya di berapa. Kita klik Fibonacci retracement, internal retracement dan kita klik paling bawah, sambung ke atas. Yap, dan kita langsung ambil saja 0,618, kita klik di sini, keep me. Yap, yang lainnya akan saya buang. Nah, harga mencapai 61,8 lalu kemudian naik. Pada saat titik B sudah kita tentukan dan kita yakin bahwa saya akan entry di sini karena di sini ada inside bar. Kalau Anda perhatikan inside bar, maka saya akan beli di sini, ya. Saya akan beli di high dari mother candle-nya, saya langsung di sini buy. Perhatikan, pada saat step ini sudah dilakukan, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah proses antisipasi. Jangan-jangan dia gagal dan kemudian dia akan turun.
Bagaimana? Oleh karena itu, setiap kali trading pada saat Anda melakukan entry di XAB, yang harus Anda lakukan adalah saya ingin tahu apakah harga ini mampu menembus puncak yang ada di sini. Karena syarat dia untuk naik, di mana pada akhirnya ini adalah membentuk ABCD, ya, pola ABCD itu, maka dia harus menembus. Permasalahannya, apabila dia dihadang oleh seller yang cukup banyak di sini, dalam kasus ini adalah proses pelemahan harga sebelumnya di level ini sellernya cukup besar sekali. Ya, di sini kita tidak membahas tentang candle, tetapi sebagai gambaran ceritanya, ini story buildingnya. Di sini ada seller yang cukup kuat, maka berpotensi apabila volumenya juga mungkin pada saat Anda melihat volumenya cukup besar, berpotensi waktu dia naik ini terganjal dan ini terbukti resisten di sini ekor ketemu ekor dan harga tidak kuat. Ya, karena demand-nya tidak cukup kuat untuk menyerap semua supply yang ada, maka harga mulai dikuasai oleh supply. Perhatikan, harga turun dalam. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Saya akan menggunakan metode terbalik. Saya akan menggunakan Fibonacci internal retracement. Saya klik di atas dan saya sambungkan ke bawah. Saya akan langsung ambil 78,6 dan 88,6. Yang lain saya hapus dulu. Yang ini saya hapus. Yap, yang ini saya hapus. Saya klik. Saya klik, kemudian yang lain saya juga hapus, ini klik, saya klik, ini saya klik, ini saya tidak perlu, ini saya tidak perlu. Saya hanya akan ambil itu, tapi Anda tahu, saya menariknya dari atas ke bawah, tujuannya adalah saya seakan-akan ingin mencari XAB baru. Bukan berarti Anda berasumsi bahwa setiap kali harga yang membentuk pola bullish yang harusnya naik ke atas itu akan gagal. Tidak. Ini sekali lagi adalah antisipasi dan prosedur yang harus Anda lakukan setiap kali Anda ingin trading. Anda buy di sini, saya selalu mencari pintu belakang. Ya, jadi ingat, lihat gambarnya, ini adalah XAB yang seharusnya menjadi ABCD, ya. Tetapi sekarang saya akan berasumsi bahwa harga tidak akan mampu menembus di sini dan biasanya tempat dia tersendat adalah range antara 78,6 dan 88,6. Ini akan selalu saya pakai untuk jaga-jaga. Sehingga pada saat kita membeli di bawah, take profit pertama, take profit minimal yang paling ideal adalah di level 88,6. Karena bisa saja setelah 88,6 dia membentuk ekor seperti ini dan tidak pernah kembali lagi menembus, bahkan terus turun ke bawah. Oleh karena itu, prosedur yang ketiga di dalam menggunakan internal retracement adalah menggunakan ini sebagai the critical point. Ini adalah poin penting yang menjadi jurus daripada Astronacci. Pada saat Anda melakukan pembelian di area buyout weakness, itu sudah exactly top way, ya, top way to do buying. Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, membeli di ujung dengan Fibonacci XAB, Anda menemukan 61,8. Tetapi kita harus tetap menjaga-jaga. Anda tarik dari atas ke bawah sini, ingat gambarnya. Kalau di dalam kondisi bearish, tinggal sebaliknya, ya, tinggal sebaliknya. Anda nanti bisa mencoba membalik, mereverse itu sendiri, dan kemudian 88,6, 78,6 ada di atas. Jadi 88,6 maksud saya itu bukan Anda gunakan untuk menghitung retracement XAB, tidak. Tetapi justru untuk menghitung kebalikannya pada saat harga mau naik di sini, saya akan hitung dari puncaknya ini, hubungkan ke bawah, 88,6 sebagai area jaga-jaga. Bagaimana kalau harga mencapai level tersebut dan tidak reverse? Yaitu namanya rezeki, berarti Anda akan menikmati profit sampai ke atas. Tapi bagaimana kalau yang Anda hadapi akhirnya menjadi trend bearish seperti ini? Selalu waspada, setiap kali terjadi primary, secondary, dan kita berharap dia akan naik, tidak selamanya dia bisa naik seperti ini dan langsung menembus puncak ini, tidak. Ada kalanya dia memang tersendat di 88,6 dan turun ke bawah. Demikianlah internal retracement. Anda sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya. Next kita akan membahas tentang bagaimana di external retracement. Setelah Anda mengetahui bagaimana konsep dasar daripada external retracement, saat ini kita masuk kepada aplikasi di external retracement. Saya akan membawakan beberapa contoh dan contoh-contoh ini akan sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Ingat sekali lagi, external retracement adalah alat ukur untuk mengukur pola dasar XAY, dan XAY ini kalau kita pikirkan buat apa ya saya harus menguasai pola XAY? Pola XAY ini bertujuan untuk mencari profit target. Jadi setelah Anda mengetahui di mana XAB kemudian dia naik menjadi XAY, maka ini adalah target pricing, ya. Dan target pricing ini akan Anda lakukan untuk mengukur di mana saya harus menetapkan risk to reward ratio-nya apabila Anda trading, dan kemudian Anda menerapkan external retracement untuk mengukurnya. Mari kita lihat satu gambar di samping kita ini adalah chart gold, ya.
Katakan Anda sudah mengetahui posisi bahwa trennya bullish dan kemudian Anda sudah membeli, ya, dan harga sedang running. Pertanyaan berikutnya adalah, di harga berapa saya harus melakukan profit taking dan bagaimana caranya? Apabila kita mengesampingkan terlebih dahulu chart pattern, Anda mengesampingkan support resistance yang pada umumnya, kita akan membahas klasik support resistance di chapter berikutnya, tetapi saat ini kita akan fokus menentukan target price dengan menggunakan the external retracement. Pada saat harga sudah naik seperti ini, ya, kemudian kita bingung nih harganya mau kemana, dan bahkan resisten yang ada di sini sudah dilampaui. Hal ini juga terjadi pada saham-saham yang mencapai area all time high. Bagaimana mungkin Anda bisa menghitung resisten apabila belum ada resisten sebelumnya? Oleh karena itu external retracement ini akan sangat bagus untuk Anda gunakan. Di dalam external retracement setelah harga naik, maka kita sudah tahu bahwa ini adalah X, ini adalah A, dan ini Y. Kita telah mempelajari di chapter sebelumnya. Mari kita ambil the Fibonacci retracement. Jadi external retracement adalah Fibonacci yang sama persis dengan internal retracement. Jadi rasio yang kini kita gunakan adalah 1.272, 1618, 2.24, dan 2.618. Saya akan menjelaskan secara detail satu persatu fungsinya di market secara spesifik, ya. Jadi kita menggunakan external retracement dan Fibonacci internal retracement pada dasarnya prinsipnya sama, Fibonacci toolsnya sama, yang membedakan hanya rasio. Kalau di internal retracement kita menggunakan yang di bawah 100%, maksimal mungkin di 88,6, tetapi untuk external retracement Anda menggunakan di atas atau bahkan melampaui daripada 100% itu, ya. Oke, mari kita lihat. Sekarang kita tahu bahwa harga sedang naik ke atas dan apa yang harus kita lakukan. Maka kita akan memilih Fibonacci, dan tentunya kita sudah menghitung sebelumnya bagaimana cara secara manual Anda menghitung kalkulator. Kita menentukan jarak dari X ke A, ya. Jadi kita klik di X dan kemudian kita tarik sekarang ke A. Oke. Dan setelah kita tarik, kita tahu bahwa 100% itu di sini. Dan kita tidak lagi menggunakan rasio 100%, karena 100% ini apabila kita menghitung XAB pattern, ya, saat ini kita akan fokus kepada XAY pattern, dan XAY pattern ini tentunya Anda sudah tahu rasionya adalah di 1272, 1618, 224, dan 2618. Yang akan kita fokuskan sekarang bahwa pergerakan harga untuk expand daripada pergerakan yang sebelumnya atau cycle sebelumnya, nafas dari pergerakannya itu biasanya sampai idealnya di 1618. Walaupun kita tahu bahwa nanti akan terus naik. Kita nanti juga akan coba di Bitcoin, apakah itu juga akan terrealisasi di Bitcoin. Tetapi dalam kasus ini kita akan fokuskan terlebih dahulu pada priority. Anda ingat, kita memiliki priority seperti internal retracement Anda prioritaskan pada 50, 61,8, ya. Sehingga pada external retracement kita fokuskan, kita prioritikan pada 1618. Kenapa? Karena 1618 adalah the P. Pada saat Anda membagi angka yang besar kepada angka yang kecil, misalnya 5 bagi 3, 8 bagi 5, dan seterusnya, atau Anda menghitung, ya, setelah deret ke-13, ya, setelah 89 ke atas, pada saat Anda membagi, maka yang Anda dapatkan adalah 1.1618. Sampai tak terhingga. Oleh karena itu kita percaya bahwa 1.618 memiliki dampak yang sangat kuat sekali untuk terjadinya pembalikan arah, terjadinya exchange antara supply and demand tersebut. Mari kita perhatikan. Pada saat kita menarik di sini, ini akan sangat membantu sekali. Kita tidak akan berani melakukan buying di sana. Anda tidak akan menjadi trader yang sangat serakah, lalu Anda melihat, aduh saya udah tertinggal, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya akan buy saja di sini, karena memang fundamental news-nya bagus dan segala macam. Itu akan membunuh Anda, terutama di futures. Anda akan langsung terkena margin call. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ini dia akan turun ke bawah. Oleh karena itu, dengan menggunakan external retracement, selain kita bisa menemukan target price kita, maka berikutnya yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana apabila saya membeli di level tersebut dan ternyata saya tidak tahu bahwa itu adalah level yang menjadi puncak resisten. Mari kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus dulu semua garisnya. Saya akan klik erase all. Oke. Nah, di dalam kasus seperti ini, kita tidak tahu lagi yang mana yang akan menjadi resisten. Lalu Anda berpikir, kita mencoba melihat persepsi, ya. Lalu Anda berpikir bahwa saya akan melakukan buy karena ini sudah tembus all time high. Karena memang beberapa teori mengatakan bahwa kalau dia tembus all time high misalnya, atau dia tidak tembus resisten, dia akan lari terus. Sometimes saya harus katakan bahwa itu bohong. Untuk market-market tertentu tidak bekerja seperti itu. Coba Anda bayangkan kalau Anda tidak memiliki referensi external retracement, Anda akan bingung, apakah saya bisa beli di sini? Indikator saya seperti apa? Tetapi pada saat kita ulangi, kita melakukan perhitungan external retracement, saya akan klik, ini adalah X tadi, saya akan tarik langsung dari atas, dan saya sambungkan ke bawah. Ternyata di level ini, saya memiliki 1.618, ya, dan harga sudah terkena di 1618, maka saya bisa klik di sini, dan saya akan keep me.
Keep me. Oke. Untuk software-software tertentu, Anda bisa menghilangkan rasionya, tetapi apabila Anda tidak memiliki software yang bisa Anda hilangkan, tidak masalah, hanya abaikan saja. Nah, di area 1618, saya percaya bahwa harga sudah terkena target profitnya. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki posisi di bawah, dan saya akan melakukan take profit di sini, saya lebih baik akan melakukan. Mungkin Anda juga mau melakukan trailing stop di sini, tetapi saya sebagai trader apabila sudah kena 1618 khususnya di gold dengan di external retracement, saya akan melakukan profit taking. Kenapa? Mari kita lihat satu hari berikutnya apa yang terjadi. Gold turun. 1618 kena, gold turun. Terjadi exchange antara supply and demand, di mana saat ini supply-nya lebih besar dan harga turun. Next, apa yang akan terjadi? Masih cenderung menguat, kita lihat lagi. Masih menguat, mulai dia terbentuk lagi pin bar, ya. Jadi di dalam kasus ini kita sudah mengamankan posisi, memang dia akan naik lagi. Kita lihat beberapa bar setelahnya. Terus kita jalankan setelahnya, kita simulasikan ini beberapa hari setelahnya. Oke. Lalu harga kembali bergerak di dalam trend bullish. Harga memang bergerak di dalam trend bullish, tetapi dalam kasus ini kita melihat external retracement yang terjadi di sini, ya. Ini memiliki satu dampak pelemahan. Dan yang saya tunjukkan saat ini adalah the price reversal. It's not a trend reversal. Mungkin Anda pada saat itu juga menggunakan divergence. Anda jangan kaget. Kenapa turunnya tidak banyak? Saya tidak menunjukkan pada Anda yang turun langsung drastis, karena semua orang bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana apabila Anda memperhatikan tren bergerak di dalam kondisi yang strong bullish, maka setiap pelemahan itu bukan untuk dilakukan sell, tetapi untuk melakukan profit taking. Jadi ini kunci penting. Pada saat trennya di dalam kondisi bullish, saya tidak menyarankan Anda untuk menjadi counter trend, walaupun XAY itu bisa mendeteksi pelemahan yang ada, tetapi pelemahan itu belum tentu menjadi trend reversal, tetapi pelemahan itu bisa menjadi price reversal, turun, dan ini di daily chart tentunya apabila Anda membuka ini di dalam 1 jam, ini akan turunnya cukup banyak sekali, pasti sekitar 200 pips. Selain daripada itu, apabila Anda memperhatikan level ini juga terlihat XAY. Jadi kita akan mengcombine antara XAY yang besar dan XAY yang kecil. Mari kita coba ambil Fibonacci-nya, karena bentuknya sama dan kita akan langsung taruh di atas ujung dan kita turunkan ke bawah. Dan Anda perhatikan 1.618 tepat ya di sini, dan kemudian harga turun ke bawah juga sama. Jadi ada dua layer. Yang pertama Anda mengambil dari level ini, dan yang kedua Anda mengambil dari level yang ada di sini, dan Anda menemukan rasio yang kurang lebih sama ya, 1618 menjadi 1 di situ. Berarti ada dua area 1618 yang diambil dari XAY dan yang ada di sini XAY yang lebih kecil. Ternyata exactly sama angkanya di 1294, dan kemudian harga mengalami penurunan. Ingat sekali lagi, ini disebut price reversal, bukan trend reversal. Kenapa? Karena majority daripada trend adalah bullish. Maka di sini kita bisa tahu, pada saat saya mau masuk buy, saya tidak akan masuk buy waktu harga menyentuh 1618, tetapi saya akan menunggu ketika harga itu mengalami satu pembalikan arah untuk mengalami secondary reaction atau correction. Setelah itu saya akan melakukan pembelian dengan metode XAB. Ya. Di internal retracement kembali, dan ini akhirnya kembali lagi menjadi ABCD dan seterusnya sampai pada akhirnya dia mencapai level yang terakhir. XAY berikutnya mungkin akan terjadi trend reversal. Ini adalah contoh pada gold. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Kita akan membuka Euro USD. Apa yang terjadi di Euro USD? Pelemahan yang begitu dalam ke bawah. Kita akan lihat setelah harga naik dan pada saat candle ini sedang turun, kita tahu bahwa pada saat candlenya sedang running ya, kalau sekarang Anda lihat ini candle sudah tutup ya, katakan sekarang sedang running, maka kita akan ambil satu Fibonacci external retracement dan kita akan sambungkan dari titik sini, kita tarik ke atas, dan Anda perhatikan titik 1618 exactly ada di titik Y, dan pada saat harga mulai turun di sini ya, ini kebetulan satu candle yang cukup panjang. Justru hari ini saya memberikan kepada Anda contoh-contoh yang tidak biasa, satu candle panjang, karena kalau itu contohnya gampang, Anda mungkin akan kaget. Kenapa waktu saya trading real, saya tidak ketemu contoh-contoh yang sulit. Oleh karena itu, di dalam video kali ini yang akan muncul adalah contoh-contoh yang aneh-aneh dan contoh yang unusual, tetapi tetap bisa di-capture oleh external retracement. Karena pada dasarnya, external retracement sekali lagi untuk mengukur XAY. Dan kalau Anda perhatikan, tepat
pada 1618 ini mulai ngekor dan kita lihat apa yang akan terjadi setelahnya. Harga sudah meninggalkan. Next candle. Warnanya hijau, semakin jauh meninggalkan. Semakin naik. Semakin naik. Semakin naik. Dari sini saja kita sudah lihat. Dari 1135 ya, harganya ini yang terakhir katakan di 1.1129 dan di sini 1.0942. Cukup jauh. Dan apakah Anda akan menjadi seorang kontrarian? Karena memang secara keseluruhan trennya adalah bearish. Ini pilihan ya. Sekali lagi saya tidak menyarankan Anda untuk menjadi kontrarian, tetapi Anda tahu bahwa pada saat Anda mau melakukan take profit di titik Y adalah the best moment untuk take profit. Kenapa? Karena setelah itu dia akan mengalami secondary reaction atau retracement yang berikutnya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Ada satu kasus yang akan saya perlihatkan di saham. Ini adalah saham United Tractor dan pada saat Anda sudah menghitung, sudah membeli mungkin karena sebelumnya kita sudah menghitung ini adalah XAB ya. XAB tentunya Anda masih ingat dan pada saat harga sudah naik ke atas, kita ingin menentukan di mana saya harus melakukan profit target. XAY kita ambil Fibonacci, kita aplikasikan external retracement dan kita klik di sini. Kita sambungkan ke bawah dan Anda lihat 1.618 ini cukup tinggi dan apa yang terjadi berikutnya? Ternyata rasio tidak hanya di 1618, ada level berikutnya dan setiap market memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Apabila Anda sudah menguasai dari basic Fibonacci external retracement ya, Anda akan mengetahui nanti apakah dia akan berhenti di 1618 ataukah dia naik ke level berikutnya. Kita bisa menggunakan clustering atau Anda nanti pada akhirnya bisa menggabungkannya dengan trend analysis digabungkan dengan financial astrology untuk menghitung time-nya, which is Anda akan dapatkan lebih banyak di CAT program. Tetapi untuk saat ini kita akan perhatikan bahwa ada kemungkinan setelah dia melampaui 1618 dan dia tutup di atas 1618, that's the key point. Dia melampaui 1618 dan dia tidak langsung berbalik arah walaupun dia ada candle satu di sini, ada besar peluang dia akan expand hingga 2.24. Bukan berarti kita harus menebak satu-satu, tetapi Anda harus tahu market yang Anda tradingkan, kebiasaan dia melakukan extension itu sampai di mana. Dan mari kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Harga mulai melemah dan kembali menguat. Ini merupakan salah satu tanda bahwa ada chance yang cukup besar profit taking Anda di 2.24. Ingat, kembali lagi bahwa trend tetap bergerak di dalam kondisi bullish. Do not do counter trend trade. Dan saya akan lebih baik menambah posisi buy. Kita akan lihat. Masih kuat, tinggal sedikit lagi. Melemah sedikit, tapi tidak signifikan. Masih tidak lebih rendah daripada level ini. Dan kita perhatikan hari berikutnya. What's the next bar? Mulai lemah. Dan kita di sini akan lihat bahwa ternyata 1618 ini tidak menjadi satu resisten yang kuat dan dia terus sideways dan saya rasa ini cukup besar untuk dikenakan ya karena dan akhirnya tersentuhlah 2.24 dan ini merupakan satu contoh bahwa 224 menjadi area target price berikutnya. Tergantung bagaimana kekuatan dari trennya, tergantung bagaimana volumenya. Anda bisa mengcombine pada saat ini dengan volumenya. Tetapi ingat, nanti di dalam chapter berikutnya, saya akan mengajarkan scenario based training, kita melakukan simulasi trading dan bagaimana harus mengambil keputusan. Tetapi di chapter ini, saya hanya ingin Anda menguasai dengan jelas bahwa 1618, 224 adalah target yang cukup ideal untuk Anda melakukan trading. Dan bagaimana dengan contoh berikutnya? Ada contoh yang lebih menarik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Pada saat kita menggabungkan external retracement dengan negative bearish divergence, dan terbentuknya false break. Ini pada USD Jepang ya, terbentuknya false break dan double top itu terjadi di market. Dan Anda perhatikan di sini ada bearish divergence ya. Pada saat terjadi satu false break, kedua double top, ketiga bearish divergence, maka XAY 8 dari 10 akan menyentuh 1618. Ini adalah salah satu masterpiece daripada Astronaci dan Anda bisa coba di gold, di forex dan seterusnya. Caranya adalah pada saat kita sudah melihat harga turun, ini adalah XAY yang normal. Kalau seperti tadi tidak normal karena satu garis, ini adalah contoh yang normal. Maka saya akan ambil Fibonacci, saya akan tarik dari X, saya sambungkan ke A dan saya akan melihat bahwa ternyata 1618 tersentuh. Oke, jadi apabila Anda ingin entry dengan menggunakan metode false break, Anda bisa melakukannya, yang mana itu akan diajarkan lebih lengkap lagi di DVD Technical Analysis Home Study Course Astronaci yang akan fokus kepada price action analysis. Tetapi saat ini kita gambarkan bahwa
Anda sudah mengetahui ya. Persepsi kita hari ini, periksa posisinya adalah Anda sudah mengetahui bagaimana caranya entry pada saat false break. Itu yang pertama. Dan apabila Anda sudah bisa menggunakan pin bar dan false break ini, maka profit target Anda karena adanya divergent dan false break dan double top, profit target Anda berada di 1618. At least Anda bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak selling at the top. Dengan konsep ini Anda bisa profit taking di 1618. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Mari kita lihat dengan konsep yang serupa tetapi pada pair yang lain. Kita akan membuka saham BRPT. Ini trennya sangat panjang sekali ya. Saya harus mencari tahu apabila sekarang saya ingin membeli. Kasusnya adalah saya ingin membeli saham ini. Apakah saya boleh membeli sekarang? Apakah takutnya kalau saya beli ini nanti turun ke bawah dalam sekali? Atau bisa naik lagi? Mari kita perhatikan. Kita akan tarik XAY lagi. Dari atas yang paling tinggi, kita sambungkan ke bawah. Dan kita perhatikan, wow, harga extend 2618 dan saya percaya bahwa apabila ini mencapai ke sini, 8 dari 10 kejadian harga akan turun atau akan berbalik arah karena dalam kasus ini adalah dia sedang menguat. Mari akan kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Masih menguat lagi, take profit kita bisa lakukan di sini dan apa yang akan terjadi? Kita perhatikan. Mulai melemah dan kita jalankan terus, kita jalankan terus. Dan harga turun. Ini adalah sebuah bonus yang kita sebut di dalam teori excess dan saya percaya bahwa volume di sini akan mulai turun, orang akan mulai terjebak ya. Dan biasanya di sini retail akan mulai menambah posisi. Jadi ingat 2618 ini adalah salah satu contoh yang abnormal dan totally trapping, menjebak Anda. Normally 2618 kena ini turun, tetapi justru hari ini saya pilihkan satu contoh karena 2618 dikasih satu candle yang panjang karena pasti pada saat itu retail trader akan masuk dan institution akan mukul mereka mundur, dihajar habis-habisan ke bawah seperti ini. Ingat baik-baik, di 2618 the best strategy is don't enter atau take profit. Anda bisa tambahkan 2% mungkin ya, saya tidak sarankan, saya lebih baik saya take profit dan mungkin harga masih lebih naik sedikit, saya tidak masalah daripada saya pasang profit target dan harga tidak akan pernah mencapai profit target saya. Oke, dan satu tips yang sangat pamungkas di saham pada saat market crash dan sahamnya blue chips. Yang harus Anda lakukan, Anda cari swing XAY terakhir dan Anda langsung bid di 2618 dengan kondisi satu hari itu mungkin turunnya 10% sahamnya. Jangan pernah takut. Selama itu big caps, market mover, dan dia kena di 2618, ya, 2618 pada saat crash dan marketnya adalah big caps, sahamnya big caps, Anda lakukan buy on weakness, orang istilahnya menangkap pisau jatuh dan itu selalu saya lakukan setiap kali crash. Dalam waktu 1 minggu Anda bisa gain 20%, very easy. Oke, apalagi kalau kita combine dengan financial astrology cycle yang Anda akan pelajari di CAT level 2 di Astronaci CAT ya. Nah, setelah Anda mengetahui hal ini, kita sekarang bisa menyimpulkan. Ternyata rasio-rasio yang ada di external retracement ini akan membuat Anda menjadi trader yang jauh lebih baik karena Anda memiliki strategi untuk menentukan target profit yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya saya melakukan entry ya. Entry saya bisa antisipasi, jangan sekarang saya entry lalu kemudian harga berbalik arah karena ekspansi, tarik-menarik kekuatan atau nafas daripada harga Anda bisa ukur sekarang. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan di ABCD dengan menggunakan harmonic price projection. Setelah Anda mengetahui tentang bagaimana cara menghitung projection secara konsep prinsipal, sekali lagi kita akan melihat bagaimana aplikasi daripada ABCD dan projection, harmonic price projection. Jadi untuk menghitung ABCD, kenapa kita pentingkan pola ABCD ini? AB sama dengan CD, ini adalah cara yang paling ideal untuk menentukan profit target dengan kombinasi dengan pola XAY. XAY tidak selalu ada ABCD, ya. Apabila Anda sudah bisa menggambarkan bahwa pola zigzag ABCD itu tidak muncul di setiap waktu, dia akan muncul pada pola continuation atau public participation. Di dalam contoh Bitcoin, kita tahu bahwa Bitcoin merupakan sebuah cryptocurrency yang sangat booming sekarang dan semua orang membeli Bitcoin. Lantas orang tanya, bagaimana saya harus mentradingkan Bitcoin dan di harga berapa saya harus melakukan profit taking? Mari kita perhatikan, apabila Anda sedang melihat ABC, kita tahu bahwa akan ada satu kenaikan D. Sebelum kita memberikan gambaran ABCD, di sini kita akan memberikan XAB. Kita tahu bahwa itu adalah pattern XAB dan kemudian saya akan membeli di level ini, lalu harga sudah naik.
Kalau tadi sebelumnya kita sudah mempelajari XY, maka hari ini saya akan menunjukkan sudut pandang yang lain. Ini adalah ABCD, di mana polanya kita asumsikan panjang AB sama dengan CD. Lantas kita menentukan profit target bahkan sebelum kita bayangkan lagi ini belum terjadi, dan saya akan menaruh profit target di level D. Caranya bagaimana? Mari kita ambil Fibonacci. Ya, apabila Anda belum memiliki chart, Anda selalu bisa ke www.astronauts.com/chart. Anda bisa melihat chart ini. Anda bisa masukkan BTC USD, ini adalah Bitcoin. Anda letakkan di sini dan saya akan tarik ke poin B, ya. Kemudian akan saya sambungkan dengan bottom C, dan Anda perhatikan kalau panjang AB sama dengan CD, ya, maka rasio yang akan Anda nikmati adalah 100%, 1618, 2618. Itu adalah rasio daripada ada harmonic price projection. AB sama dengan CD berarti itu menyatakan bahwa panjang daripada AB sama dengan CD, dan Anda akan melihat 100% di sini. Ini sangat menarik sekali apabila Anda membeli di level C atau XAB tentunya, ya, dengan pola internal retracement untuk mencari bottom ini. Lalu kemudian Anda bisa menemukan titik D ada di mana, maka 100% itu sudah bisa Anda lakukan profit taking. Dan kalau Anda perhatikan, harga mulai sideways sebelum akhirnya kembali naik. Ingat, ini bukan berarti terjadinya trend reversal, bukan berarti setelah Anda profit taking lalu Anda tidak masuk lagi. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan di mana saya bisa melakukan profit taking yang ideal. Daripada saya tidak tahu profit taking, saya sekarang untuk menghitung money management dan trading plan risk management, saya akan menentukan di mana profit taking saya, walaupun rasio-rasio yang lain ini bisa tercapai. Ada versi lain daripada ABCD, itu di mana panjang CD lebih panjang atau lebih pendek daripada AB. Itu kita bisa lihat di salah satu contoh, di mana salah satu contohnya adalah gambar ini. Ini adalah di USD Jepang Yen, ini adalah ABCD, yang seharusnya D-nya dari C ke D ini panjangnya harusnya sama dengan AB. Yang terjadi adalah CD itu lebih pendek, dan itu ada market-market tertentu yang memang ekspansinya itu tidak sepanjang daripada AB. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Otomatis setiap kali kita menerapkan projection, yang harus Anda perhatikan yang pertama kali memang prioritas adalah di 100%. Kemudian pada saat CD lebih panjang, maka dia akan mengejar 1618 daripada panjang AB-nya. Atau pada saat dia lebih pendek, dia akan mengejar 0,618-nya. Kita akan coba, kita tarik di A, sambungan ke B, dan kita tarik ke C. Maka Anda perhatikan tidak mencapai 100, tetapi dia berhenti di 0,618. Tahu dari mana? Kita perhatikan, setelah dia mencapai 0,618 dan dia tidak turun terus secara drastis pada bar berikutnya. Mari kita next kan satu bar. Langsung naik seperti ini. Ini adalah tanda bahwa 0,618 merupakan target terakhir. Ingat, setiap projection, gerbang-gerbang projection, misalnya kita berbicara di 0,618, kita bicara di 100, kita berbicara di 1618, ya. Di level tersebut pada saat harga tidak langsung turun atau langsung berbalik arah, terjadi sebuah pembalikan arah di sana, maka besar peluang itu adalah rasio terakhir yang akan dicapai. Oleh karena itu yang harus kita ketahui, bagaimana caranya saya akan memperhatikan dengan ketat 0,618 di sini, kemudian 100% di sini saya akan perhatikan dengan sangat ketat, dan saya akan melihat price action yang akan terjadi. Mari kita perhatikan dari contoh yang lainnya. Kita juga akan kembali ke cryptocurrency. Kita akan melihat Ripple atau XRP USD. Ripple merupakan salah satu instrumen dari cryptocurrency yang juga sedang booming karena masih baru. Ya, kita perhatikan pada saat kita menentukan di sini ada poin A, B, C, dan Anda sudah membeli di sini. Saya ingin tahu di mana saya harus melakukan profit taking. Maka yang paling mudah sekali lagi kita menghubungkan dari titik A, kita menggunakan the harmonic price projection. Ini merupakan 3 titik, ya, membedakannya. Kalau sebelumnya kita hanya menghubungkan 2 titik, sekarang kita titik A, titik B, dan titik bottom yang ada di sini kita hubungkan. Ya, Anda bisa menarik garis ini tepat di sini atau menarik garis ini di tempat lain. Yang penting Anda tahu ada level horizontalnya. Ini tepat berada di bawah pergerakan harganya. Nah, setelah kita menghubungkan, Anda bisa perhatikan tepat 1:1, jadi panjang AB ini adalah sama dengan CD, dan setelah dia menyentuh titik nomor 1 dan harga langsung berbalik arah, itu adalah tandanya bahwa dia akan bernafas terlebih dahulu. Dia tidak akan melanjutkan ke 1618 kecuali pada saat dia menyentuh di harga 100-nya lalu tiba-tiba dia naik dengan ekstrim tanpa ada pembalikan arah. Di sanalah
kita tahu bahwa the next level untuk profit target adalah 1618. Oleh karena itu strategi untuk profit taking, Anda biasanya saya sarankan untuk memasang 50% terlebih dahulu, setengah dari posisi di 100%, dan pada saat dia memang terbukti membalikan arah, Anda bisa keluarkan karena memang kita harus saving sebagian posisi, siapa tahu dia akan naik di 1618. Dan Anda perhatikan dari Ripple ini dia turun ya, membentuk sebuah secondary reaction lalu kemudian mau naik lagi ke atas. Dari sini kita mengerti bahwa oke, dalam kondisi seperti ini kita percaya bahwa profit taking di sini dan 100% itu bisa jalan. Dan ini ke depannya kita juga bisa melihat A, B, C, D kembali ke atas, dan itu adalah profit yang bisa kita dapatkan lagi untuk menghitung seberapa jauh nanti ini naiknya. Mari kita coba hitung untuk Ripple dengan asumsi bahwa ini akan melanjutkan ABCD lagi, maka kita tarik dari titik C ini sebagai A yang baru, lalu kita tarik ke sini, maka kita dapatkan akan naik hingga 3.871. Jadi ini adalah 100%-nya di level ini. Sehingga harapan kita ini akan terus naik sampai ke level ini. Jadi ini adalah konsep untuk melakukan profit taking baik di saham, baik di forex, baik di cryptocurrency. Anda bisa menikmatinya. Ya, jadi ingat ABCD panjang yang sama itu 100% terlebih dahulu, jarang untuk dia kurang daripada 100%, tetapi itu mungkin terjadi seperti yang tadi kita lihat sebelumnya. Tetapi 100% dan 1618 itu adalah most likely target area yang akan dicapai, dan triggernya adalah pada saat dia mencapai area critical dan dia berbalik arah, maka disitulah kemungkinan yang akan berhenti untuk sementara. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya.